Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya 'anil muhajirin wa athabahum bil jannati fiha na'imun muqimun khalidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi alladhina hajaru wa jahadu fi din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kurama, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus Adinda Muhammad Shadiq yang selalu mengelola daripada majelis ini. Mudah-mudahan beliau dikasih sabar, dikasih kuat, dikasih lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah. Dan kepada seluruh asatidzah wal masyayikhat yang hari ini hadir, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang hadir selalu dikasih sehat oleh Allah, dikasih kuat oleh Allah, dikasih sabar oleh Allah, sehingga semoga akhir hayatnya dijadikan oleh Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah sebelumnya mohon maaf tadinya nggak bisa hadir, makanya karena kita juga malam ini pembukaan pengajian yang sebenarnya mulai sebelum Ramadan kita tawakuf. Ya, ini termasuk pembukaan pengajian yang paling lama. Ya, karena hati saya juga belum pas, dan alhamdulillah hari ini bisa kita buka. Dan kebetulan juga tadi ada orang ngasih kambing, jadi motong dulu. Maka dari itu di sini kita ngomong kepada Ustaz Shadiq, insya Allah saya nggak janji gitu. Setelah kelar jam 10 kira-kira keburu nggak? Keburu. Nah ini nyiksa saya sih. Ya, yang saya baru berangkatnya ke cepet-cepetan di sono banjir macet. Ya. Insya Allah ya. Ibu nggak ngerti banjirnya itu banjir air atau banjir duit. Kalau gitu Ya. ya Nah iya, lebih susah apabila banjirnya banjir duit, Bu. Tapi duit recehan. Nah iya, lebih berat. Iya. Akhirnya kalau tambah macet karena banyak orang yang ngambil. Alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama, yaitu memperingati Muharram, yang mana Muharram itu ditandai dengan tahun baru Hijriah. Iya Bu, tahun baru Hijriah diawali dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, diikuti oleh para sahabat. Ingat, ketika Nabi hijrah, sahabat-sahabat yang ikut adalah sahabat yang hatinya memang benar-benar bergantung kepada Allah dan Rasulullah SAW.
karena mereka berhijrah meninggalkan seluruh harta bendanya, rumah-rumahnya ditinggal, bahkan keluarganya yang tidak mau beriman ditinggal. Itu sangat berat, Ibu. Ya, sangat berat. Sehingga mereka meninggalkan tidak membawa apa-apa, hanya bergantung kepada Allah dan Rasulullah. Namun ketika sampai di Madinah, justru mereka disambut dengan gegap gempita, dengan bahagia. Orang-orang Madinah tidak merasa terbebani kehadiran orang-orang Mekah, walau tidak membawa apa-apa. Bahkan kemudian mereka dipersaudarakan oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Itu hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat. Dan hari ini kita hanya memperingati tentang peristiwa tersebut. Bahkan kita semuanya nanti akan berhijrah dari dunia menuju ke alam barzakh. Kita nanti berhijrah. Ketika sahabat Rasulullah berhijrah, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, dan kita nanti berhijrah sama dengan apa yang dialami oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Ketika kita nanti hijrah menuju ke alam barzakh, ketika diantarkan kita oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, diantarkan oleh anak-anak kita, menantu-menantu kita, kendaraan milik kita dipakai untuk menghantarkan kita. Lantas kemudian ada yang ikut kita, yaitu amal kita. Tiga ini yang akan ikut kita ketika kita berhijrah menuju ke alam barzakh. Sampai di tempat tersebut kita kemudian dikubur, kita ditanam di dalam tanah. Tidak ada orang lain yang akan mendampingi kita. Kita berbaring sendiri ada di dalam tanah. Keluarga kita, saudara kita yang menghantarkan, semuanya tidak mau diajak untuk menginap di dalam. Barangkali di sini ada yang mau, nggak apa-apa. Nanti saya dapati. Orang hijrah ke alam barzakh diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh saudara-saudaranya, anaknya, menantunya, cucunya, semuanya. Tapi tidak ada satupun yang mau ikut. Ketika kita sudah berangkat sendirian, nggak ada yang mau ikut. Bahkan kendaraan kita, mobil kita yang menghantarkan akan balik lagi kemana? Yakni kembali ke tempatnya. Gak mungkin mobil kita akan kita bawa ke dalam kubur, gak mungkin. Ketika harta kita masuk ke dalam kubur kita bawa, yakin yang repot menggali kubur. Nah, siapa yang mau? Iya. Ini mobil saya, tolong nanti kalau saya mati kuburin dengan saya di sini. Ya, katanya menggali kubur, kagak sanggup aku. Ya, habis mobilnya itu di tanah. Ya, ketika kita meninggal nanti, ibu, anak kita, harta kita, ikut amal kita, kedua-duanya kemudian balik, hanya satu yang tidak balik. Apa itu? Yaitu amal kita. Sejauh mana amal yang sudah kita tanamkan? Apakah memang benar-benar kita sandarkan kepada Allah? Ataukah amal itu hanya kita sandarkan ingin mendapatkan pujian dari manusia? Dan apabila itu yang kita lakukan, ketika kita beramal hanya ingin dipandang orang, agar ingin kita mendapatkan suatu sanjungan dari orang, rugi kita.
Maka dari itu ketika orang sudah masuk ke dalam tanah, nanti diikuti oleh amalnya. Amalnya yang ikut. Dan hari ini kemudian kita memperingati, yakni menyantuni anak-anak yatim, menyambut kekasih daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita harus menyantuni anak yatim itu 10 Muharram? Adakah kita menyantuni anak yatim hanya menunggu 1 tahun? Tidak. Kapanpun kita punya niat untuk berbuat baik, khususnya menyantuni anak yatim, maka segera lakukan. Ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika Ibnu Umar didatangi oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas dipegang pundaknya. Wahai Ibnu Umar, kamu tahu bahwa dunia ini adalah gharibun, yakni ini adalah tempat kamu bagaikan orang asing. Lantas kemudian selain itu dunia ini bagaikan orang yang sedang nyebrang. Kalau orang asing berarti itu bukan wilayahnya, bukan tempatnya, pasti akan kembali ke tempatnya, pasti dia akan balik ke rumahnya. Begitu pula orang yang nyebrang. Berarti berapa lama kita ketika kita tinggal di rumah seseorang, tidak mungkin akan selamanya. Begitu pula ketika kita nyebrang, tidak mungkin kita tidak akan balik ke tempat kita, pasti akan balik cuma nyebrang. Ini kehidupan kita di dunia, ibu-ibu jemaah yang saya hormati. Tinggal kita, apakah kita memahami hal tersebut atau tidak. Kalau sudah yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan cuma sebentar di dunia, di akhirat nanti selama-lamanya hanya amal yang ikut kita. Dan sejauh mana amal yang sudah kita tanamkan, apakah amal benar-benar itu kita tanamkan untuk akhirat atau hanya untuk dunia? Kalau amal itu kita tanamkan untuk akhirat, maka Allah akan menambah daripada amal tersebut. Apabila amal itu hanya kita lakukan untuk dunia, maka Allah akan memberi hanya cukup dunia, akhirat tidak dapat bagiannya. Makanya kalau menyantuni anak yatim, ya sudah pasrah begitu saja. Yang kedua, kalau kita bersedekah, dia udah anggap itu membuang kotoran. Kalau kita sholat, laksanakan dengan penuh keikhlasan, kekuduran, bahwa kita nggak melihat kanan diri kita siapa. Kalau kita pergi haji dan umrah juga kayak demikian, nggak usah dihitung-hitung. Ya, ada orang pergi haji, Bu, kok sering pergi haji? Iya, iya. Masya Allah, luar biasa ibu. Iya, baru 5 kali. Iya. Kalau umrah pun sudah berapa kali? Cuma sedikit 30 kali. Ya. Orang yang cuma hanya menghitung amal kayak demikian sia-sia. Kita beramal sudah, urusan Allah sudah. Kita ingin beribadah, pasrahkan kepada Allah sudah. Karena itu yang nanti yang dapat kita ambil nanti buahnya. Kalau hanya kita beramal hanya untuk manusia, rugi. Makanya kita ini diajarin untuk belajar bahwa semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah, bukan milik kita, dan kita hanya sementara di sini. Dan kita tidak akan lama di tempat ini. Inilah ibu jamaah yang saya hormati. Makanya ketika kita sudah berbuat kayak demikian, kalau kita memahami bahwa kita ini hanya sebentar ada di dunia ini, maka ketika kita mau beramal, maka jangan ditunda. Kendaraan milik kita dipakai untuk menghantarkan kita, lantas kemudian ada yang ikut kita, yaitu amal kita. 3 ini yang akan ikut kita ketika kita berhijrah menuju ke alam barzakh. Sampai di tempat tersebut kita kemudian dikubur, kita ditanam di dalam tanah. Tidak ada orang lain yang akan mendampingi kita. Kita berbaring sendiri ada di
Barangkali di sini ada yang mau, nggak apa-apa. Nanti saya dapatin. Orang hijrah ke alam barzakh diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh saudara-saudaranya, anaknya, menantunya, cucunya, semuanya. Tapi tidak ada satupun yang mau ikut. Ketika kita sudah berangkat sendirian, gak ada yang mau ikut. Bahkan kendaraan kita, mobil kita yang menghantarkan akan balik lagi kemana? Yakni kembali ke tempatnya. Gak mungkin mobil kita akan kita bawa ke dalam kubur, gak mungkin. Ketika harta kita masuk ke dalam kubur, kita bawa, yakin yang repot menggali kubur. Siapa yang mau? Iya, ini mobil saya, tolong nanti kalau saya mati kuburin dengan saya di sini. Iya, katanya menggali kubur, kagak sanggup aku. Iya, habis mobilnya itu di tanah. Ya. Ketika kita meninggal nanti, ibu, anak kita, harta kita, ikut amal kita, kedua-duanya kemudian balik, hanya satu yang tidak balik. Apa itu? Yaitu amal kita. Sejauh mana amal yang sudah kita tanamkan? Apakah memang benar-benar kita sadarkan kepada Allah? Ataukah amal itu hanya kita sadarkan ingin mendapatkan pujian dari manusia? Dan apabila itu yang kita lakukan, ketika kita beramal hanya ingin dipandang orang, agar ingin kita mendapatkan suatu sanjungan dari orang, rugi kita. Maka dari itu ketika orang sudah masuk ke dalam tanah, nanti diikuti oleh amalnya. Amalnya yang ikut. Dan hari ini kemudian kita memperingati, yakni menyantuni anak-anak yatim, menyantuni kekasih daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita harus menyantuni anak yatim itu 10 Muharram? Adakah kita menyantuni anak yatim hanya menunggu 1 tahun? Tidak. Kapanpun kita punya niat untuk berbuat baik, khususnya menyantuni anak yatim, maka segera lakukan. Ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika Ibnu Umar didatangi oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas dipegang pundaknya. Wahai Ibnu Umar, kamu tahu bahwa dunia ini adalah gharibun, yakni ini adalah tempat kamu bagaikan orang asing. Lantas kemudian selain itu, dunia ini bagaikan orang yang sedang nyebrang. Kalau orang asing berarti itu bukan wilayahnya, bukan tempatnya, pasti akan kembali ke tempatnya, pasti dia akan balik ke rumahnya. Begitu pula orang yang nyebrang. Berarti berapa lama kita ketika kita tinggal di rumah seseorang, tidak mungkin akan selamanya. Begitu pula ketika kita nyebrang, tidak mungkin kita tidak akan balik ke tempat kita, pasti akan balik cuma nyebrang. Ini kehidupan kita di dunia, ibu-ibu jamaah yang saya hormati. Tinggal kita, apakah kita memahami hal tersebut atau tidak. Kalau sudah yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan cuma sebentar di dunia, di akhirat nanti selama-lamanya hanya amal yang ikut kita. Dan sejauh mana amal yang sudah kita tanamkan, apakah amal benar-benar itu kita tanamkan untuk akhirat atau hanya untuk dunia? Kalau amal itu kita tanamkan untuk akhirat, maka Allah akan menambah daripada amal tersebut. Apabila amal itu hanya kita lakukan untuk dunia, maka Allah akan memberi hanya cukup dunia, akhirat tidak dapat bagiannya. Makanya kalau menyantuni anak yatim, ya sudah pasrah begitu saja. Yang kedua, kalau kita bersedekah, dia mudah anggap itu membuang kotoran. Kalau kita sholat, laksanakan dengan penuh keikhlasan, kekuduran, bahwa kita nggak melihat kanan diri kita siapa. Kalau kita pergi haji dan umrah juga kayak demikian, nggak usah dihitung-hitung
Ya, ada orang pergi haji, Bu, kok sering pergi haji? Iya, iya. Masya Allah luar biasa ibu. Iya, baru 5 kali. Iya. Kalau umroh pun sudah berapa kali? Cuma sedikit 30 kali. Ya. Orang yang cuma hanya menghitung amal kayak demikian sia-sia. Kita beramal sudah, urusan Allah sudah. Kita ingin beribadah, pasrahkan kepada Allah sudah. Karena itu yang nanti yang dapat kita ambil nanti buahnya. Kalau hanya kita beramal hanya untuk manusia, rugi. Makanya kita ini diajarin untuk belajar bahwa semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah, bukan milik kita, dan kita hanya sementara di sini. Dan kita tidak akan lama di tempat ini. Inilah ibu jamaah yang saya hormati. Makanya ketika kita sudah berbuat kayak demikian, kalau kita memahami bahwa kita ini hanya sebentar ada di dunia ini, maka ketika kita mau beramal,